wujuduha, keberadaan Allah, ya, walaisa fikratan mutakhayyalatan, bukanlah Allah itu adalah hanya pemikiran-pemikiran khayalan semata, bukanlah pikiran-pikiran yang khayalan fil adhani, di dalam benak-benak manusia. Ya, jadi yang namanya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan pencipta alam itu nyata adanya. Tidak bisa diingkari. Kalau orang manusia mau berpikir secara rasional. Ya, berbeda dengan orang-orang komunis, ya, komunis atau sosialis yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah khayalan-khayalan manusia. Jadi manusia karena apa namanya? Membutuhkan suatu sesembahan, maka mereka menghayalkan adanya Sang Pencipta, adanya Tuhan dan sebagaimana. Tapi di dalam keyakinan kita yang masuk akal dan rasional, ya, Allah itu adalah hakikatnya itu nyata adanya, ya, bukan hayalan. Wa anna wujudahu malmusun mahsusun, ya, dan bahwasanya keberadaan Allah itu adalah malmusun, nyata, mahsusun, ya, dan jelas, konkret, nyata, jelas, konkret, ya, tidak ada keraguan lagi. Wa in kanat dzatuhu yastahilu idrakuha, meskipun zatnya Allah itu mustahil atau tidak mungkin idrakuha untuk diindra atau dilihat. Nggak mungkin kita tuh melihat Allah SWT. Ya, Nabi Musa pernah pengen melihat Allah, tapi kemudian, ya, Allah menampakkan kebesarannya kepada gunung, dan gunung itu langsung hancur lebur. Ya, maka manusia tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk kayak kita nih di alam semesta ini, di dunia ini, tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala tara anal insana yasma'u dhawiya ta'iratin fis sama'i wa la yaraha. Ini logikanya begini, kita bangun logika, Allah nggak terlihat, tapi kita meyakini bahwa Allah itu ada. Gimana caranya? Ya, ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berakal saja, orang-orang yang menggunakan pemikirannya. Kalau orang nggak mau berpikir, kayak orang-orang sekuler tuh nggak mau berpikir, ya, terima aja apa adanya, ya, terima keadaan, udah. Ya, mau percaya mau tidak terserah. Nah, itu orang-orang sekuler. Tapi kalau kita mau berpikir rasional, ala tara, apakah kamu tidak melihat atau tidak memahami, anal insana yasma'u dawiyat ta'iratin, bahwasanya manusia itu, ya, mendengar suara-suara burung. Mendengar suara burung, kicauan burung misalkan. Atau kalau di sini suara kucing. Ya, suara kucing ada di atas misalkan. Ya. Fis sama'i, di langit, suara burung di langit. Wala yaroha, sedangkan manusia itu tidak melihatnya. Ada suara kucing misalkan atau suara anjing, kita nggak melihatnya, tapi ada suaranya. Ya, di atas gitu. Misalkan ada suara. Li'annahu jalisun dakhila ghurfatihi, karena seorang itu, ya, orang itu sedang duduk di dalam ruangannya, sehingga tidak melihat burung itu di langit yang bersuara secara langsung. Wa ma'a dzalika fa innahu min hissihi, ya, bisautiha yudriku wujudaha. Nah, tapi bersama dengan itu, ya, fa innahu, maka sungguhnya manusia itu min hissihi bisautiha, dari penginderaan suaranya saja, mendengar suaranya saja, yudriku, maka dia mengetahui wujudaha, bahwasanya burung itu ada. Tanpa melihatnya langsung, tapi kita mendengar suaranya saja. Tanpa melihat langsung, kalau ada suara kucing di atas misalkan, kita sudah tahu dengan akal kita bahwasanya ada kucing di atas. Atau suara-suara lain yang tidak terlihat. Ya, tidak terlihat hakikatnya, tapi kita mengetahui bahwa itu benar-benar ada. Ya. Walau lam yaroha, meskipun manusia itu tidak melihat. Ya, itulah. Ya. Walam yahussa bidzatiha, dan tidak, ya, mengindra langsung zatnya kucing tersebut misalkan atau burung tersebut. Ya. Wa huwa ya'taqidu wujuda
biwujudi ta'iratin fis samai. Tapi dia itu kemudian apa? Yakin dengan pasti bahwasanya ada burung yang sedang terbang di langit atau ada sedang burung yang berkicau di langit sono. Yakin dengan seyakin-yakinnya, dengan 100%. Ya, meskipun tidak melihat burung itu. Min sama'ihi ya sautiha. Dari apa? Dari dia mendengar sautaha, suara burung. Ya, mendengar suara burung. Dari mendengar suaranya saja tanpa melihat wujudnya, kita bisa meyakini bahwa burung itu ada. Ai yusaddiqu ya jaziman, yaitu dia membenarkan dengan pasti. An yakinin, dengan yakin biwujudi ta'irati, ya, tentang adanya burung itu. Ya. Fa idraku wujudi ta'irati ya ghairu idraki dzatiha. Maka dia mengindra atau mengindra burung, ya, adanya burung tanpa melihat zat burung itu, manusia itu. Hanya mengindra suaranya saja. Ya. Fa idraku dzatiha lam yahsul li'adamil ihsasi bi dzatiha. Ya, maka melihat zatnya burung, ya, atau zatnya kucing, lam yasul, tidak tercapai atau tidak bisa, li'adamil ihsasi bidzatiha, karena tidak adanya penginderaan terhadap zatnya itu. Kita nggak bisa melihat dengan mata kepala kita adanya burung atau adanya kucing, adanya anjing, tapi kita mendengar suaranya, zatnya nggak kelihatan. Ya. Fa wujudu ta'irati haqiqatun walaysa fikrotan. Maka keberadaan burung itu adalah hakikat. Itu nyata gitu. Bukan hanya pemikiran semata. Begitu juga dengan ya adanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi kita melihat adanya ya tanda-tanda yang lain. Kalau burung tadi melihat suaranya, tapi kalau adanya Allah, kita melihat ciptaannya. Ada bumi, matahari, bintang, bulan, ada laut, ada sungai, ada gunung-gunung, ada hutan. Ya, semuanya atau hewan-hewan yang sangat ciri khas sekali. Kucing-kucing saja kayak gini itu terlahir berbeda-beda. Ya, mulai dari corak warnanya, garis-garisnya itu pasti berbeda. Manusia, bayangin, manusia itu sidik jarinya juga beda-beda. Miliaran manusia nggak ada yang sidik jarinya sama. Bahkan matanya juga berbeda-beda. Retinanya misalkan. Sekarang kan kalau scan KTP pakai scan mata juga kan. Karena untuk menandai mata orang juga beda-beda. Ya, sidik jari sama mata gitu. Itu menandakan apa? Manusia itu tidak menciptakan dirinya sendiri atau tidak ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mendesain. Ya, kalau kita mendesain, kita gambar sketsa saja kita lama banget. Ya, tapi Allah SWT dengan kun fayakunnya ya bisa mengubah cairan menjadi daging sampai menjadi manusia, bisa mengubah tanah menjadi manusia yang memiliki ya sifat-sifat yang berbeda-beda, sidik jarinya berbeda, bentuk tubuhnya berbeda, ya, dan bermacam-macam. Itu menandakan apa? Ada yang menciptakan, nggak mungkin ada dengan dirinya sendiri. Ya, dan itulah yang namanya Tuhan. Ya, Tuhan itu siapa? Allah SWT. Jadi Allah itu adalah sesuatu yang nyata di dalam pemikiran rasional. Kalau secara ilmiah gimana? Secara ilmiah tidak bisa kita ya mengetahui hakikatnya Allah, karena ilmiah itu apa? Ilmiah itu adalah meneliti sesuatu yang terindra, yang terlihat saja. Ya, misalkan adanya udara, matahari bisa diteliti tuh. Ada kucing kayak gini, kucing lagi sakit, kucing sehat, bisa diteliti karena ada zatnya terlihat sama kita, terindra. Tapi untuk hal-hal yang gaib seperti adanya Allah, malaikat, jin, ya, itu tidak bisa dibuktikan dengan cara ilmiah. Ruh, bahkan ruh juga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, susah. Ya, orang pengen melihat bentuknya ruh seperti apa nggak bakalan bisa. Karena itu adalah sesuatu yang digoibkan sama Allah SWT sekarang di dunia. Dan nanti mungkin akan kebuka hakikat kehidupan kita ketika itu sudah mati semua. Ya, sudah hari kiamat kita tahu bahwasanya ya ruh itu seperti ini, jasad kita seperti ini, ketahuan semuanya.
Ya. Tapi untuk saat ini ya kita hanya cukup meyakini Allah itu ada dengan cara melihat tanda-tandanya saja. Nggak usah ragu-ragu. Harus pengen nyurat langsung, nggak bisa. Fal ihsasu bihadil makhluqati kal ihsasi bisoyti ta'irah ya amrun qat'iyun. Fal ihsasu bihadil makhluqati, maka penginderaan terhadap makhluk-makhluk Allah yang ada ya di sekitar kita atau bahkan di alam semesta kita, keajaiban-keajaiban yang ada, kal ihsasi bisoyti ta'irah, itu hakikatnya sama dengan ya mengindra suara burung tadi atau suara kucing tadi atau suara anjing tadi. Kita tidak melihat anjingnya atau burungnya atau kucingnya, tapi kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ada burung. Ya, kita melihat makhluk-makhluk ada yang ada di muka bumi ini yang bentuknya bermacam-macam ini, kita meyakini. Ya, itu adalah amrun qat'iyun, perkara yang sudah pasti benar. Ya, qat'i. Tidak diragukan lagi. Kalau orang ragu-ragu adanya Allah atau adanya Tuhan, nah, maka sesungguhnya dia ya pemikirannya harus dipertanyakan apakah dia sudah berpikir atau belum. Ya, maka fungsinya akal itu ya salah satunya Allah menciptakan potensi akal pada manusia apa? Yaitu untuk mencari kebenaran. Mencari hakikat kebenaran. Manusia itu bisa hanya dengan menggunakan akalnya menemukan kebenaran-kebenaran. Ya. Wa wujudu khaliqin lihadil makhluqati ya sadarat anhu. Wa wujudu khaliqin, dan adanya al-khaliq sang pencipta lihadil makhluqat pada makhluk-makhluk ini ya sadarat anhu ya, maka nampak ya, nampak apa keberadaannya anhu dari adanya makhluk-makhluk itu. Ya, dari kita mengindra makhluk saja kita cukup. Kawujudi ta'irati allati sadara anha as-sautu. Sebagaimana keberadaan burung ya, yang mana sadara anha as-sautu, yang nampak dari burung itu apa? As-sautu, suaranya saja. Allah keberadaannya gimana cara menandai? Nah, dengan ada penampakan makhluk-makhluknya. Kalau burung dengan adanya apa? Dengan adanya suaranya. Atau kalau misalkan dengan adanya kotorannya, ya misalkan kotoran burung ada di sini, berarti tadi semalam di atas ada burung karena buktinya ada kotoran burung. Dengan pasti kita bisa mengetahui. Ada kotoran onta menandakan bahwasanya adanya onta, ya maka berarti onta itu pasti ada karena kotorannya ada, ya, dan sebagainya. Ada kotoran onta menandakan bahwasanya adanya onta, ya maka berarti onta itu pasti ada karena kotorannya ada, ya, dan sebagainya. Itu sudah pasti benar bagi orang yang mau berpikir. Bagi orang yang nggak mau berpikir tadi maunya ilmiah saja. Tuhan mana bisa dibuktikan dengan ilmiah? Nggak bisa. Ya, Tuhan itu tidak bisa dibuktikan dengan ilmiah, tapi bisa dibuktikan dengan rasional, akal sehat saja. Kalau orang menggunakan akal sehatnya pasti menemukan adanya Tuhan. Tapi kalau nggak dipakai, ya tidak ketemu. Sebagaimana apa? Orang-orang Barat sana, mereka ahli sains, ya, ahli teknologi, tapi tidak sampai bertemu dengan Tuhan, tidak sampai menemukan adanya Tuhan. Ya, kalaupun mereka menemukan adanya Tuhan, menyadari itu sudah detik-detik akhir misalkan, ya udah mau meninggal, baru menyadari oh Tuhan itu ada, baru sampai ada. Tapi siapanya keburu dia meninggal duluan. Ya, itu kabarnya contohnya Einstein. Ya, Einstein itu dengan teori-teori fisikanya dia, kecerdasan dia, menyadari bahwa ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Teori-teori fisikanya beliau itu pasti ada yang menciptakan. Siapa itu? Tuhan. Nah, belum sampai kepada Allah, belum sampai ke Islam, udah meninggal duluan. Ya, maka sangat rugi sekali itu orang-orang pinter tapi ya masuk ke dalam neraka. Ya, habitus a'maluhum, ya kata Al-Qur'an itu. Jadi orang-orang yang di dunia amalnya banyak, ya suka sedekah, memiliki ilmu diajarkan ke orang, tapi dia itu tidak Islam, ya tidak masuk Islam, maka kebaikan-kebaikan dunia itu sirna nanti di akhirat, tidak ada gunanya. Dan ini
ya yang ada tertulis dalam Al-Qur'an gitu. Jadi jangan ragu-ragu. Ya, jangan mau disamarkan sama orang-orang liberal saat ini yang mengatakan orang kafir pun bisa masuk surga gitu. Nggak harus masuk Islam dulu, asalkan dia baik, asalkan dia namanya suka sedekah, suka membantu. Ya. Tapi kalau orang suka sedekah, suka membantu, non dulu, asalkan dia baik, asalkan dia namanya suka sedekah, suka membantu. Ya. Tapi kalau orang suka sedekah, suka membantu, non idrakun minal ihsasi biha. Idrakun minal ihsasi biha. Kalau dulu saya sering contohnya misalkan ini ada buku. Kalau dulu saya sering contohnya misalkan ini ada buku dengan penginderaan. Walaysa fikratan takhayyalaha al-insanu fid dini, dan bukanlah pemikiran-pemikiran hayalan yang dihayalkan oleh ya manusia di dalam benaknya manusia. Jadi kalau di sini insya Allah udah paham lah, kalau kita kan udah lama ngaji ya, jadi ya, sudah tahu bagaimana cara membuktikan adanya Allah SWT. Udah dengan adanya ciptaannya udah selesai. Ya, tidak ada keraguan-raguan lagi. Ya, maka kita langsung aja lanjut ke yang keenam. Yang keenam. Wa 'ala dzalika kana al-imanu billahi atiyan an tariqil aqli. Ya. Wa 'ala dzalika, oleh sebab itulah kanal imanu, maka iman itu ya, imanu billahi, iman kepada Allah, atian itu datang an tariqil aqli, dari metode berpikir. Iman itu harus melalui metode berpikir, bukan metode ikut-ikutan karena bapaknya Islam maka anaknya Islam, kalau bapaknya non Islam anaknya juga non Islam. Ya, itu logika yang salah. Karena Allah SWT menciptakan yang namanya akal. Ya, dan keimanan kepada Allah itu nggak butuh orang itu baca Quran, nggak butuh orang ngaji dulu. Tapi dia cukup menggunakan akalnya saja. Ya. Kalau akalnya sudah sempurna, dia udah balik usia 15 tahun, ya, udah remaja, dengan akalnya dia bisa menemukan adanya Tuhan, ya, yaitu Allah SWT. Kalau dia menggunakan akal. Wala budda ayyakuna hadzal imanu an tariqil aqli, dan harus atau wajib ayyakuna hadzal imanu, keberadaan iman itu an tariqil aqli, dari jalan metode berpikir. Ya, jadi kalau beriman itu harus memikir. Kalau nggak mikir maka keimanannya lemah. Ya, kalau nggak pakai mikir, karena tidak ada, kalau kata Ustadz Felix itu tidak ada, dia menemukan why-nya. Why? Kenapa? Kalau orang belum menemukan why, kenapanya, orang itu ibadahnya asal-asal. Kenapa harus puasa? Kenapa harus sholat 5 waktu? Kenapa harus kita memegang teguh agama Islam? Kenapa harus baca Quran? Kenapa harus ngaji? Kalau belum ketemu pertanyaan itu, jawaban why-nya itu, orang tuh malas-malasan juga ngaji. Malas-malasan sholat. Malas-malasan ibadah, itu jelas itu. Tapi kalau sudah ketemu why, kenapa dia ibadah, kenapa dia harus malas-malasan sholat, malas-malasan ibadah, itu jelas itu. Tapi kalau sudah ketemu why, kenapa dia ibadah, kenapa dia harus mandi, makan, sarapan, berangkat kerja, kemudian pulang lagi, tidur lagi, bangun lagi, terus gitu. Ya, sepertinya aktivitasnya kayak gitu terus, monoton gitu. Ya, tanpa ada ruhnya di kepala dia bahwasanya ini adalah aktivitas ya yang bernilai ibadah misalkan. Ya. Kalau dia tidak menyadari, kalau dulu kita belajar itu idroksilah bilah. Yaitu apa? Yaitu kesadaran tentang hubungan dia dengan Allah SWT. Antum kerja, menyadari hubungan antum dengan Allah, antum sholat, ibadah, baca Quran, ngaji, itu menyadari bahwa ini adalah hubungan dengan Allah SWT, dapat pahala. Tapi kalau cuman hanya sekedar menjalankan rutinitas saja, ya, macet-macetan di jalan, pulang lagi, capek, tidur, bangun lagi, kerja lagi terus, ya, sepanjang hidup, ya kayak gitu terus sampai dia mati misalkan, ya maka dia akan rugi gitu. Kalau kayak gitu terus, ya, maka umat Islam itu harus tadi,
Ya, an tariqil akli. Beriman kepada Allah, tariqulnya metodenya adalah metode berpikir. Ya, berpikir kenapa kayak gini. Bisa jadi antum nanti kalau tiba-tiba merenung malam-malam bangun nggak bisa tidur lihat langit misalkan. Ya, ini nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ini ada yang menciptakan. Atau antum dengerin Quran tiba-tiba nangis gitu. Karena bacaannya yang sangat indah misalkan. Ya, ingat kepada Allah, merenung. Ya, menemukan nanti hakikat keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Fa kana bidzalika ya. Fa kana bidzalika ya. Ar-raqizata allati yaqumu 'alaiha al-imanu bil mughibati. Ya, maka dengan demikianlah itu, dengan keimanan, dengan cara metode berpikir, dengan akidah akliyah itu, ya, ar-raqizata allati yaqumu 'alaiha al-iman. Maka itu menjadi sandaran, menjadi dasar dia, menjadi pondasi yang mana apa? Yaqumu 'alaiha al-imanu, yang tegak di atasnya iman, bil mughibati, dengan hal-hal yang gaib. Ya, kulliha bi kulli ma akhbaranallahu bihi. Beriman kepada hal-hal yang gaib, semua hal-hal gaib. Ya, dengan apa? Semua ma akhbaranallahu bihi, semua apa-apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di Al-Qur'an. Karena kita sudah mengetahui bahwasanya Tuhan itu Allah menurunkan kitabnya yang bernama Al-Qur'an. Ya, dan Al-Qur'an kemudian mengabarkan hal adanya malaikat, adanya ya jin misalkan, adanya hari kiamat nanti, ya. Itu kita harus percaya, meyakini. Dari mana muncul keyakinan itu? Karena kita dulu mungkin masih ingat pernah membuktikan kebenaran Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar dari Allah. Dan Allah itu Tuhan. Mustahil Tuhan itu berdusta. Maka apa-apa yang ada di dalam Al-Quran tertulis di situ, maka itu adalah haqqul yakin, benar adanya. Cerita-cerita yang ada di Al-Quran itu semuanya benar. Ya, ceritanya Nabi Yusuf, ceritanya Fir'aun, Nabi Musa, Nabi Harun, semua cerita yang ada di situ itu pernah terjadi di muka bumi ini. Gitu. Meskipun kita nggak melihat jejaknya. Ya, kalau orang-orang kafir nggak menentang Allah ya pasti, nah itu mah dongeng-dongeng masa lalu aja. Ya, seperti ceritanya Zulkarnain misalkan memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj. Itu kan ada orang-orang orientalis apa namanya? Yang menganggap itu adalah cerita-cerita karangan aja, yang niru-niru Bible misalkan, niru-niru Taurat. Karena di Taurat juga ada kisahnya. King of Solomon atau apa namanya Zulkarnain itu apa gitu. Ada di filmnya juga tuh. Ya, meniru-niru. Ya. Tapi ketika itu dituliskan dalam Al-Qur'an, maka kejadian itu adalah pasti benar adanya. Termasuk penciptaan Nabi Adam di surga. Ya, ketika Nabi Adam diciptakan di surga, itu juga orang-orang surganya itu sama enggak sama surga yang sekarang. Ya, surganya Nabi Adam yang dulu sama enggak surga yang nanti. Atau Nabi Adam sebenarnya diciptakan sudah di bumi, yaitu di taman ya, di tempat yang paling tinggi di gunung. Ya, di atas gunung misalkan. Karena di situ al-jannah, surga yang tinggi. Kebun yang tinggi. Di mana tuh di gunung yang paling tinggi? Mana gunung paling tinggi? Ya, gunung apa? Everest misalkan. Everest ya, di Nepal. Atau gunung apa itu? Ya, itu karangan-karangan atau rekaan-rekaan yang ada di dalam kepala-kepala manusia. Seolah-olah seperti dongeng ciptaan Nabi Adam diciptakan. Sampai-sampai sekarang muncul banyak orang-orang Indonesia Nusantara yang kembali mengagung-agungkan nenek moyangnya. Menganggap cerita-cerita Al-Quran itu adalah cerita-cerita nenek moyangnya orang Arab. Cerita-cerita Arab kok dipercaya. Karena dia tidak membuktikan langsung kebenaran Al-Quran. Tidak bisa membuktikan secara rasional. Ya. Kalau kita ya beriman kepada kebenaran Al-Quran itu secara rasional. Dengan metode berpikir dulu. Bahwasanya Al-Quran benar dari Allah. Allah itu Tuhannya bukan Tuhan orang Arab saja. Tapi Tuhan seluruh manusia di muka bumi ini. Maka itu diisi-isinya adalah pasti benar. Tidak mungkin terjadi kesalahan.
Ketika contohnya ketika mengabarkan perkara-perkara gaib, wajib kita iman. Li'annana ma dumna qad amanna bihi ta'ala wa huwa yattasifu bi sifatil uluhiyah yajibu hatman an nu'mina bi kulli ma akhbarana bihi amanna bihi ta'ala wa huwa yattasifu bi sifatil uluhiyah yajibu hatman an nu'mina bi kulli ma akhbarana bihi, ya. Li'annana karena kita madumna qad amanna bihi ta'ala, selama kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yatasifu bi sifatil uluhiyah, dan Allah itu adalah memiliki sifat, ya, atau disifati dengan sifat-sifat uluhiyah, ketuhanan, ya, sifat-sifat ilahi. Makanya ada kalau dalam kitabnya Ibnu Taimiyah kan akidah tauhid itu ada berapa? Ada 3 misalkan. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, itu kemudian menjadi polemik karena di Nusantara udah diajarkan kebanyakan apa? 20 sifat Allah. Ya, atau ya 20 sifat Allah yang wujud kita bako, yang sering dinyanyikan di masjid-masjid itu. Tapi kemudian muncullah pengikut-pengikut Syekh Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan mengajarkan apa? Tauhid itu 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, sebenarnya mereka semuanya benar gitu. Niatnya baik. Pengen mengajarkan manusia kepada tauhid yang benar. Baik itu yang 20 sifat atau yang 3 sifat itu. 3 tauhid itu. Bahkan ada yang menambahi. Kalau yang 3 sifat itu kan dari surat Al-Fatihah. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin rububiyah. Ya. Kemudian ada uluhiyahnya. Ya, uluhiyah itu sifat-sifat ketuhanan. Asma wa sifat, nama-nama Allah. Ya, itu juga tercakup ke dalam 20 sifat itu sebenarnya. Cuman itu perdebatan, debat kusir yang enggak masuk, enggak ini. Ada juga yang menambah sifat apa? Mulukiyah. Tauhidnya adalah mulukiyah. Jadi ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan mulukiyah. Karena dalam surat Al-Fatihah ada Malik Yaumiddin, kekuasaan Allah. Ya, jadi Allah itu merajai semuanya. Itu tauhid. Diambilnya dari surat Al-Fatihah. Apakah itu salah? Ya enggak salah juga orang mengajarkan tauhid. Ya, mengajarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala kok salah. Ya, kalau kecuali dia mengajarkan kemusyrikan baru salah. Ya, tapi selama itu adalah niatnya dalam mengajarkan itu dan itu adalah diperbolehkan dalam Islam, ya kita terima aja gitu. Ya. Nah, Allah itu memiliki sifat uluhiyah, yajibu hatman, maka kita wajib secara pasti, wajib banget gitu ya. An nu'mina bikulli ma akhbara bihi, ya. Yaitu untuk beriman kita kepada semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sawaun adrakahul aqlu au kana min wara'il aqli. Sama saja kabar-kabar dari Allah itu adalah adrakahul aqlu, apakah akal itu bisa menjangkaunya, au kana min wara'il aqli, atau itu di belakang akal gitu. Maksudnya tidak masuk akal. Kabar-kabar di Al-Qur'an yang tidak masuk akal. Ya, misalkan gitu. Nggak masuk akal sekali nih, misalkan ada malaikat turun malam Lailatul Qadar bulan Ramadan, mana buktinya, nggak kelihatan gitu. Kan gitu. Nggak masuk akal sekali nih, misalkan ada malaikat turun malam Lailatul Qadar bulan Ramadan, mana buktinya, nggak kelihatan gitu. Kan bahwasanya Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an itu berpengaruh nggak sama badan manusia misalkan. Kita baca Quran nih, apakah baca Quran itu menambah kesehatan, menambah kecerdasan atau enggak? Itu pernah diteliti sama dokter jantung. Ya, dokter jantung itu ada pasien sakit jantung, udah divonis ya operasi atau enggak. Ya. Ini sebenarnya udah kritis kata dokter itu. Dioperasi juga sama saja, enggak dioperasi juga sama saja. Terserah antum milih apa. Dioperasi juga kemungkinannya kecil sembuhnya. Enggak dioperasi juga ya malah tambah enggak sembuh lagi. Pilih yang mana? Akhirnya dia milih enggak usah operasi. Dia mendingan milih mendekatkan diri kepada Allah saja. Maka disarankan sama dokter itu, ya udah kalau gitu banyak-banyak baca Al-Qur'an gitu.
prediksi dokter itu ya sebulan lah dia meninggal lagi. Udah sebulan lagi meninggal. Ketika disuruh baca Quran itu, maka dia jalankan tuh sama pasien sakit jantung itu, baca Quran gitu. Sebulan nggak datang ke dokter itu, dokter pikirnya udah meninggal. Ya, ini udah meninggal pasti nih. Nggak datang nih. Tapi ternyata 4 bulan kemudian, ternyata dia datang ke dokter itu dan dia cek jantungnya, udah kembali sehat. Coba itu. Gara-gara apa? Baca Quran. Ya. Kalau bagi orang ilmiah itu nggak masuk akal sekali, baca Quran kok bisa menyembuhkan. Tapi bagi orang yang beriman, ya, itu semuanya ada efeknya. Baik bacaan Al-Fatihah, bacaan apapun yang ada di Al-Quran itu adalah ada efeknya buat kita. Karena kita nggak memahami saja, jadi efeknya nggak kerasa gitu. Jadi orang itu malas baca. Tapi kalau antum udah paham nih, wah Al-Quran itu menyehatkan badan. Kemudian antum baca nih, nanti pulang ke rumah atau besok setelah sholat subuh baca Quran. Antum yakin bahwa Al-Quran itu menyehatkan badan, itu akan ada efeknya, terasa. Dan menambah kecerdasan misalkan. Ya, itu Al-Quran. Antum yakin bahwa Al-Quran itu menyehatkan badan, itu akan ada efeknya, terasa. Ya, dan menambah kecerdasan misalkan. Ya, itu akhbaruna bihillahu ta'ala. Itu yang mengabarkan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita nggak yakin sih sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita nggak percaya sama Allah sih. Kalau kita nggak percaya sama Allah, kita percaya sama siapa? Ya, tulisan-tulisan orang, kabar-kabar orang, TikToker atau YouTuber atau siapa, percaya sama dia. Sama Al-Quran nggak dipercaya. Ya, bolak-balik manusia zaman sekarang. Wa min huna yajibul imanu bil ba'si wan nusyuri wal jannati wan nari wal hisabi wal adabi. Dan dari sini maka yajibu, maka wajib bagi kita orang yang sudah beriman tadi, al imanu bil ba'si, iman kepada hari kebangkitan. Wajib. Jadi kalau kita mati nanti ya, kita akan mati, semuanya akan mati. Kalau kemarin kita diingatkan 100 tahun lagi, ya. Sekarang 2024, tahun 2124 kita udah nggak ada di mana? Itu ya di kuburan, di alam barzah. Nama kita udah nggak disebut lagi. Dan nanti setelah kiamat akan dibangkitkan. Kita harus beriman tuh, harus percaya 100%. Meskipun orang-orang kafir nggak percaya. Ya, kebangkitan, bahwasanya orang mati akan dibangkitkan lagi. Wan nusyur, hari di mana dikumpulkan ya seluruh manusia dari awal sampai akhir, mulai dari Nabi Adam sampai umat terakhir Nabi Muhammad. Ya. Kemudian wal jannah, ya, surga, wan nar, neraka. Nah, surga dan neraka ya, nanti dikabarkan di dalam kitab Jami'us Shaghir, ya, Imam Syuuti menuliskan satu hadis bahwasanya orang yang yang terakhir kali masuk surga namanya siapa? Namanya adalah Juhainah. Ya, yuqalu laha Juhainah. Jadi orang yang terakhir masuk surga, diangkat dari neraka, setelah disiksa di neraka sampai ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, itu dia namanya Juhainah. Nah, di sini ada nggak namanya Juhainah? Nggak ada kan? Maka jangan sampai Juhainah masuk surga sementara kita masih di neraka, berarti kita masuk neraka selama-lamanya. Ya. Kita harus masuk surga duluan sebelum Juhainah masuk ke dalam surga. Gitu ya. Kalau udah ada nama Juhainah masuk ke dalam surga sementara nama-nama kita itu masih di neraka, berarti udah nggak ada harapan lagi masuk ke dalam surga. Ya. Jadi Juhainah itu coba laki-laki. Jadi yang paling terakhir masuk surga itu adalah seorang laki-laki. Dan kita harus yakin adanya surga, adanya neraka, wal hisab, adanya penghitungan, bahwasanya nanti amal-amal kita itu akan ditimbang, dihitung. Siapa yang menghitung? Allah SWT yang maha adil, yang maha teliti, ya. Misqalu dzarratin, walaupun sebesar biji sawi, kecil banget kayak gini, Allah akan menghitungnya. Amal-amal sekecil apapun Allah akan pertimbangkan, Allah akan balas. Wal adabi, dan adanya adab siksa neraka. Wabil malaikati wal jinni wasyayatini, dan kita harus
beriman kepada adanya apa? Adanya malaikat, adanya jin, setan, wa ghairi dzalika, dan selain itu mimma jaa bil Qur'anil Karimi, dari kabar-kabar yang datang ya, yang dibawa oleh Al-Qur'an Al-Karim yang mulia. Wa bi hadisin qat'in, dan datang dari hadis-hadis yang qat'i, hadis-hadis yang sahih ya, atau hadis-hadis yang mutawatir, bahkan kita harus meyakini itu ya, nggak boleh kita ragu-ragu, wah surga itu nggak ada, wah, bahaya. Surga itu adanya di dunia, ada kan? Ada orang ustadz tapi kayak pendeta. Surga itu kalau di dunia kita merasa bahagia, ya itu surga. Kalau di dunia kita sengsara, sedih, ya itu neraka. Jadi surga nerakanya tergantung kita. Menurut orang-orang yang sekarang yang sok bijak gitu. Ya, mereka merasa, oh udah bijaksana tuh ngomong kayak gitu. Padahal omongannya itu adalah bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Karena mereka dikemas dengan kemasan yang bagus omongannya, sehingga seolah-olah adalah omongan yang benar. Wahadal imanu, dan keimanan ini, wa in kana an tariqin naqli was-sam'i, ya, meskipun iman kepada tadi, iman kepada malaikat, surga, neraka, hari kebangkitan, ya, hisab, azab, itu adalah metodenya adalah nakli. Kita baca dari Al-Qur'an. Kita ada ketahuannya ada malaikat kan baca dari Al-Qur'an. Metodenya baca, wasami, atau mendengar dari ustadz, dari guru, dari kiai, dari para habib misalkan, bercerita tentang adanya Al-Qur'an, adanya surga neraka, adanya malaikat. Oh, kita cuma dengar-dengar nih. Lakinnahu fi aslihi imanun aqliyun, tapi asalnya bukan kita beriman karena baca atau karena dengar orang lain ngomong, tapi imannya adalah karena imanun aqliyun, iman yang masuk akal. Kalau sumbernya itu adalah Al-Quran. Kalau sumbernya bukan Al-Quran atau hadis yang qat'i, maka itu kita tidak wajib percaya. Contohnya apa? Misalkan adanya Nyi Roro Kidul, adanya genderuwo, jin, setan, pocong. Kalau jin ada pocong, genderuwo, kuntilanak. Ya, itu enggak ada. Di Indonesia paling banyak ya, setan gepeng dan sebagainya. Sekarang nenek gayung, ya kan, kakek cangkul. Kalau Rico udah nggak ada sekarang, dulu banyak banget tuh. Ya, itu setan jin-jin yang kreatif di Indonesia itu. Ya, adanya di Indonesia saja. Nggak wajib kita. Dan kita nggak boleh takut sebenarnya. Kalau orang akidahnya udah bener nih, akidahnya bener, itu diuji. Kalau dulu dosen saya pernah nguji itu, coba antum, ya kalau antum keimanannya bener, malam-malam sendirian ke kuburan, nah, berani nggak? Ya, malam-malam sendirian ke kuburan, tidur di sana, coba berani nggak? Ya kalau berani berarti imannya udah kuat. Karena apa? Ya kuburan itu orang udah mati, ya nggak bakalan bangun lagi. Ya, namanya kuburan itu orang mati nggak bangun. Bahkan ada vlogger bule, ya kan, bule yang nyari-nyari setan tuh di Indonesia, nggak ketemu-ketemu ya. Tempat angker, wah Indonesia mana? Ini katanya tempatnya angker nih, dia tiduran di situ, di tempat angker itu, nggak ketemu siapa-siapa tuh, nggak ada tuh yang disebut jin-jin tuh. Itu kalau berani, ya jinnya juga takut. Gitu. Ya. Coba dites kalau orang akidahnya benar ke kuburan sendirian. Jangan pakai perasaan. Misalkan di sini, oh ada, wah, perasaan doang. Perasaan itu. Perasaan doang. Jadi kalau kita berani, wah nggak ada itu, karena tidak ada di Al-Quran. Gitu. Tapi untuk jin ya ada. Ya. Iya. Nggak ada itu, harus kita yakin itu. Jin itu tidak bisa menampakkan dirinya kepada manusia karena alamnya beda. Ya, beda alam, kecuali dia mimpi. Tahunya mimpi aja, halusinasi. Ya, karena banyak pikiran-pikiran akhirnya terjadi. Ya. Jadi walaupun kita dari metode mendengar atau membaca, tapi itu asalnya imanul aqlin, li'anna aslahu
sabata bil akli. Karena asalnya adalah kita beriman dengan menggunakan akal. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah pasti benar. Walidzalika kana la budda an takuna al-aqidatu lil muslimi mustanidatan ilal aqli. Ya, walidzalika oleh karena itulah la kana la budda maka wajib. Ya, wajib apa? An takuna al-aqidatu, akidah itu ada lil muslimi pada umat Islam mustanidatan itu disandarkan ilal aqli kepada akal. Ya, akidah itu harus berakal, jangan sampai cerita-cerita khurafat ya dipercaya. Ya, sekarang kan memang banyak yang sedang viral. Habib juga kadang cerita-ceritanya berlebihan. Ada Habib bisa terbang gitu, bisa menurunkan hujan susu, bisa menghentikan ombak, bisa menurunkan rantai emas, lain nggak masuk akal. Bahkan mi'raj sehari 7 kali, 70 kali, nggak masuk akal. Ya, nggak usah dipercaya kayak itu. Kalau kita dengerin ya dengerin aja, tapi nggak usah. Wah, yakin itu pasti itu. Karomahnya dia itu bisa mi'raj 70 kali. Sedangkan Rasulullah SAW aja mi'raj 1 kali doang. Ini ngalang-ngalain Nabi. Ya, nggak masuk akal. Nggak usah dipercaya. Ya, karena tidak ada di Al-Qur'an. Kalau mi'rajnya Nabi ada di Al-Qur'an. Ya, di Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Isra itu. Tapi kalau mi'rajnya para habib, ya itu nggak ada di Al-Qur'an. Jadi kita nggak wajib percaya. Gitu. Kalau kita percaya boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa gitu. Nggak menyebabkan kita kafir. Tapi kalau kita nggak percaya mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, kafir itu. Nah, gitu. Bedakan ya cerita-cerita khurafat dengan cerita-cerita dari Al-Qur'an. Ya, kemudian au ila masabata asluhu an tariqil aqli, atau kita menyandarkan keimanan itu kepada apa? Masabata asluhu an tariqil aqli. Dari sesuatu yang ditetapkan ya asalnya dari metode berpikir. Jangan kita terima semuanya. Orang-orang yang asal jiplak, asal ngomong aja, asal bunyi, akhirnya ngomongnya kebablasan. Ya, bisa baca ya latif sampai 1000 kali satu nafas. Nah, itu kan ada tuh di YouTube sih, di TikTok. Kalau sekarang TikTok yang lebih populer. Atau makam ini sampai ini taman-taman surga gitu. Ya, antara makam ini sama taman surga itu di Raudhah saja, makamnya Nabi sama mihrabnya. Masjid Nabawi itu Raudhah, taman surga. Selebihnya ya walau alam bisawab. Boleh percaya, boleh enggak. Ya, gitu. Kalau cerita-cerita selain yang ada di Al-Qur'an. Ya, tapi sandaran kita adalah sesuatu yang metodenya berakal, dari metode an-tariqil aqli. Ya. Fal muslimu yajibu ayya'taqida ma sabata lahu an tariqil aqli. Maka umat Islam itu adalah wajib ayya'taqida untuk meyakini atau beriman kepada apa? Ma sabata lahu an tariqil aqli, sesuatu yang ditetapkan melalui metode berpikir. Makanya atau beriman kepada apa? Ma sabata lahu an tariqil aqli, sesuatu yang ditetapkan melalui metode berpikir. Makanya ya, virus sekarang menjalur kemana-mana. Ada virus kemarin corona, sekarang ada virus cacar monyet gitu dan sebagainya. Iya kan? Ada cacar monyet kan? Tapi untungnya ya nggak sampai ke seluruh Indonesia, bisa ditangani, nggak sampai kayak COVID gitulah ya. COVID sampai membuat Indonesia jadi dunia di lockdown ya sama orang-orang kesehatan WHO. Ya itu kan kita harus bertafakur, kok bisa muncul adanya virus yang mematikan gitu ya. Bisa virus itu makhluk yang sangat kecil tapi bisa mematikan manusia. Nah, sel-sel kita senantiasa melawan. Nah, manusia itu tidak bisa mengkontrol dirinya 100%. Badannya yang bisa dikontrol paling kepalanya saja, pikiran, ya, perkataan, tangan, dan kaki. Selebihnya jantung kita nggak bisa kita kontrol, aliran darah nggak bisa dikontrol.
sel-sel kita juga hidup sendiri. Jadi kita punya sel yang hidup ya di dalam tubuh kita, hidup terus tanpa kita kontrol. Mungkin kita juga dia mungkin numpang hidup di dalam tubuh kita. Ya, dan kita juga hidup numpang di atas bumi. Dan kalau kita teliti ke astronomi, bumi kita ternyata kecil sekali, juga numpang hidup di galaksi Bima Sakti. Galaksi juga numpang hidup di galaksi, sampai banyak banget, ada miliaran galaksi. Ya, dan memang yang kita ditakdirkan di bumi, ya, di bumi ini. Harus ternyata berpikir, bertafakur sampai kita menemukan kebenaran. Ya. Yajibu ayat taqida ma sabatalahu an tariqil aqli au tariqis sam'i al yaqini al maqtu'i bihi. Ya, atau kita ya beriman dengan metode apa? Mendengar ya al yaqini dan sesuatu yang meyakinkan, yakin, hakul yakin, ya artinya kita benar-benar bisa memastikan. Makanya di syahadat di dalam Islam itu asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu, aku bersaksi. Padahal nggak melihat, bersaksi, ya kan? Kalau saksi itu harus melihat, kata orang-orang komunis. Antum bersaksi bahwa adanya Allah, tapi antum nggak melihat Allah, berarti kesaksian palsu menurut orang-orang komunis. Tapi bagi orang yang menggunakan akalnya, justru ya persaksian itulah kesaksian yang hakiki gitu. Kita nggak melihat Allah, tapi kita melihat adanya asarnya gitu, ciptaan Allah. Sehingga kita bersaksi, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi, kita melihat Allah. Ya, kalaupun kita nggak bisa melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Nah itu namanya tingkat iman yang tinggi, namanya ihsan. Ya, di atas iman ada ihsan. Ya, itulah namanya keimanan yang benar menggunakan akalnya sehingga tidak mudah goyah. Ai ma sabata bil Qur'anil karimi wal hadisil qat'i wa huwa al mutawatir. Yaitu apa? Sesuatu yang ditetapkan oleh Al-Qur'an Al-Karim yang mulia. Wal hadisil qat'i, dan hadis yang qat'i. Yaitu hadis qat'i itu apa? Wa huwa al mutawatir, hadis yang mutawatir. Karena tingkatan hadis itu ada banyak. Ya, hadis itu ada hadis ahad, ada hadis yang mutawatir. Kalau hadis mutawatir, ya nilainya seperti Al-Quran, sama seperti Al-Quran, nilainya pasti benar. Kalau hadis ahad harus diteliti lagi, apakah itu sahih, apakah itu hasan, ataukah dhaif. Ya, sahih juga ada sahih lidzatihi, sahih lighirihi, hasan lidzatihi, hasan lighirihi. Dhaif ada macam-macam, ya. Ada yang masyhur, ya kan, ada yang ya, mustarok, ya, ada yang musalsal, ada yang mu'an'an, sebagainya, macam-macam. Ini kenapa nih, bersin coba, ya, kucing bisa sakit juga. Ya, mustarok, ya, ada yang musalsal, ada yang mu'an'an, sebagainya, macam-macam. Ini kenapa nih, bersin coba, ya, kucing bisa sakit juga kalau tidak ada dari Al-Quran. Misalkan kita baca di buku tentang apa? Buku tentang, kalau yang sekarang, yang dulu-dulu sering itu tentang sejarah manusia. Macam-macam tuh pendapat tuh. Ya, manusia itu dari ini sejarah, atau sejarah Tuhan. Menceritakan bagaimana Tuhan itu ada. Itu kalau buku-buku tidak sandarannya bukan Al-Quran, jangan dipercaya. Cukup sebagai pengetahuan saja. Karena kalau kita percaya, ya itu bahaya. Jadi yahrumu alaihi ayat taqidahu, kalau berasal dari bukan dari Al-Quran dan hadis yang mutawatir tidak boleh diyakini, meskipun itu adalah berbicara hal-hal yang gaib, ya, hal-hal yang gaib. Misalkan nama-nama tokoh-tokoh, ya, istrinya Nabi Adam, Hawa misalkan, dari mana tuh namanya? Siti Hawa. Ya, siapa yang menamai Hawa? Atau istri Nabi Yusuf, ya, istrinya Raja Malik, yang Nabi Yusuf namanya siapa? Namanya Zulaikha. Apakah benar Nabi Yusuf itu disukai, perempuan yang sama Nabi Yusuf itu Zulaikha? Selama itu tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah, ya nggak boleh dipercaya. Tapi boleh menyebutkan, oh, menurut saya Zulaikha nggak apa-apa. Ya udah Zulaikha.
Tapi nggak percaya pasti Zulaiha, nggak boleh. Ya, atau pasti nama itu adalah Hawa, Siti Hawa misalkan. Ya. Karena memang ya berbeda-beda. Li'annal aqaida la tu'khadu illa an yaqinin. Ya. Karena akidah, ya, akidah perkara-perkara akidah, keimanan, la tu'khadu itu tidak diambil illa an yaqinin kecuali dari perkara-perkara yang yakin. Yakin itu artinya perkara-perkara yang qat'i, ya, perkara qat'i, perkara-perkara yang pasti benar. Sedangkan di dalam Islam, ya, perkara yang pasti benar cuma dua, yaitu Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Kalau hadis ahad, ya, tidak sampai derajat yakin. Paling mentok misalkan diukur keyakinan itu persenan itu sampai 90% aja. Hadis ahad itu sampai 90% kebenarannya. Tapi tidak 100%. Tapi kalau Al-Qur'an, hadis mutawatir 100% benar. Tapi kalau hadis diduga kuat. Derajatnya paling sampai 90%. Misalkan hadis sahih itu apakah itu dari Nabi? Kemungkinan besar dari Nabi. Misalkan innamal a'malu binniyat. Apakah itu omongannya Nabi itu kayak gitu dulu? Ya, kemungkinan besar benar karena itu. Tapi hadisnya ahad, tidak boleh meyakini 100% bahwa ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW, omongannya Nabi gitu. Tapi setelah diteliti ternyata hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Kemudian ya, kalau sahih itu adalah diduga kuat adalah dari Nabi. Tapi kalau Al-Qur'an, hadis mutawatir pasti itu dari Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW. Tidak ada keraguan lagi. Nah itu kalau perkara akidah itu harus berasal dari sesuatu yang meyakinkan, yaitu Al-Qur'an dan hadis yang mutawatir. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting tetap istiqomah ngaji, insya Allah dapat berkahnya ya kan. walaupun nggak paham, nggak nanya, nggak ini ya nggak apa-apa lah. Semoga bisa dipahami, bisa dilaksanakan, dan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka